Halo, selamat datang kembali. Senang deh Anda bergabung lagi untuk menyelami materi menarik bareng kami. Kali ini nih kita bakal bahas kutipan dari buku Making a Good Brain Great. Pernah nggak sih Anda berhenti sebentar gitu terus mikir betapa luar biasanya organ yang ada di kepala Anda ini? Maksud saya otak kita ini loh. Mungkin benda paling kompleks di alam semesta. Nah, misi kita hari ini yaitu menggali intisari dari materi yang Anda bagikan, gimana sih cara kerja otak, terus apa yang bikin unik di tiap orang, dan yang paling penting nih, gimana caranya kita bisa ngerawat pusat komando kita ini ya, biar lebih baik gitu. Kita sering banget agak abai ya soal ngerawat otak, padahal semua yang kita lakuin, kita rasain, kita pikirin, mulainya ya dari sana. Oke deh, mari kita mulai bedah bareng-bareng ya. Betul sekali. Dan yang langsung menarik perhatian saya dari materi ini tuh penekanannya soal pentingnya memahami otak kita sendiri. Puluhan ribu pemindahan otak yang dibahas di buku ini nunjukin satu hal yang jelas banget. Nggak ada dua otak yang persis sama. Sama sekali. Ini bukan soal, nyari-nyari masalah ya, tapi lebih ke arah pemahaman mendalam gitu. Biar kita bisa maksimalin potensi unik yang kita punya. Penulis bukunya bahkan cerita, dulu dia ngira semua orang punya tingkat kemauan yang sama aja gitu. Tapi pas lihat hasil pemindahan otak, wah itu ngubah total pandangannya. Seberapa besar otak ngaruh ke perilaku kita. Oke, siap nih buat beberapa fakta dasar yang jujur aja tetap bikin melongo ya. Otak Anda itu beratnya cuma sekitar 1,4 kilogram. Kecil ya, kira-kira cuma 2% dari berat badan total. Tapi, organ yang 80%-nya air ini ternyata rakus banget loh. Rakus gimana tuh maksudnya? Dia itu make sekitar 20% oksigen yang Anda hirup dan 20% juga kalori yang Anda makan. Gede kan porsinya? Kalau dilihat di pemindahan seluruh tubuh, otak itu benar-benar kelihatan kayak mesin pemanas super aktif dibanding bagian tubuh lain. Beda banget pokoknya. Wah iya ya, panas terus ya kerjanya. Dan soal kapasitas penyimpanan nih, materi ini mengutip perkiraan yang, wah luar biasa. Katanya setara nyimpen arsip Wall Street Journal selama 6 juta tahun. 6 juta tahun? Gila sih itu, nggak kebayang. Bayangin coba. Nah, perkembangannya juga dahsyat, apalagi di tahun-tahun awal kehidupan. Pas umur 3 tahun, otak anak itu bisa punya 1.000 triliun koneksi. 1.000 triliun, itu 2 kali lipat orang dewasa loh. 2 kali lipat ya? Wow. Disinilah prinsip gunakan atau buang. Itu loh, use it or lose it, berlaku banget. Koneksi saraf yang sering dipakai waktu kecil itu jadi permanen. Sementara yang jarang dipakai, ya bakal dipangkas seiring nambahnya usia. Efisiensi gitu kali ya? Betul. Proses ini sangat terkait sama yang namanya mielinisasi. Mielinisasi, apa itu? Kedengarannya ilmiah banget. Gampangnya gini deh. Coba bayangin sel saraf atau neuron itu kayak kabel listrik. Bagian panjangnya yang ngirim sinyal itu namanya akson. Nah, mielin ini kayak lapisan isolasi karet yang ngebungkus akson itu. Oh, jadi kayak pelindungnya gitu ya? Iya, pelindung sekaligus percepat. Dengan adanya mielin, sinyal saraf bisa melesat super cepat. Bisa sampai sekitar 100 km per jam. Tanpa mielin, atau kalau rusak, kayak di penyakit multiple sclerosis atau MS, itu kecepatannya bisa anjlok drastis. Mungkin cuma 1/10-nya. Lambat banget jadinya. Pantesan kalau ada gangguan di situ efeknya besar ya? Nah, yang menarik lagi, bagian otak tertentu kayak korteks prefrontal, kita sebut aja PFC ya, biar gampang, itu yang letaknya di bagian depan, yang tugasnya ngatur penilaian, perencanaan, kontrol diri. Nah, itu terus ngalamin mielinisasi sampai kita usia pertengahan 20-an, sekitar 25 atau 26 tahun gitu. Oh, jadi belum matang sempurna pas remaja ya? Bisa dibilang gitu. Ini ngejelasin secara biologis kenapa orang umur 25 cenderung bisa bikin keputusan yang lebih matang dibanding pas umur 18. Lucunya materi ini nyebutin, kalau perusahaan asuransi mobil kayaknya udah ngeh soal ini dari lama. Kan premi asuransi biasanya turun drastis tuh kalau umur kita udah lewat 25. Haha, ada benernya juga sih itu. Mereka udah riset duluan kayaknya. Oke, jadi selain perkembangan, apa aja sih kebutuhan dasar otak biar bisa fungsi optimal? Ada 3 hal utama yang disorot di materi ini. Bahan bakar yang cukup, oksigen yang lancar, sama stimulasi atau rangsangan. Bahan bakarnya apa tuh? Makanan biasa aja? Uniknya, bahan bakar utama otak itu spesifik banget, cuma glukosa.
gula tapi yang dari sumber sehat ya, oksigen juga mutlak perlu. Nah, karena darah yang nganterin glukosa sama oksigen, aliran darah yang sehat dan lancar ke otak itu, wah, vital banget. Seberapa vital? Cuma perlu 8-10 detik aja tanpa suplai darah, kita bisa langsung kehilangan kesadaran. Cepet banget kan? Wow, oke. Jadi sangat bergantung sama suplai yang konstan ya. Nggak bisa ditunda-tunda. Tapi nih di sisi lain, otak kita yang hebat ini ternyata juga lumayan rentan kan ya? Bener banget. Itu dia. Salah satu temuan paling penting dari puluhan ribu pemindahan otak yang dibahas di materi ini yaitu, kenyataannya, cedera otak bahkan yang dianggap ringan dan nggak sampai pingsan, seringkali dampaknya jauh lebih besar dan bertahan lama dari yang kita duga. Lebih besar dari yang kita duga ya? Iya, ini bahkan disebut sebagai epidemi sunyi. Kenapa? Karena jutaan kasus cedera otak mungkin nggak terdeteksi atau dianggap, remeh aja gitu setiap tahunnya. Nah, ini bagian yang benar-benar bikin saya mikir nih. Ternyata banyak orang lupa atau bahkan nggak sadar pernah ngalamin cedera kepala yang lumayan signifikan. Iya kan? Penulis buku ini cerita pengalamannya di klinik. Dia itu harus nanya berkali-kali soal riwayat cedera kepala ke pasiennya. Berkali-kali? Sampai segitunya ya? Iya, baru setelah pertanyaan kelima atau keenam gitu, pasiennya tiba-tiba ingat, oh iya waktu umur 7 tahun saya pernah jatuh dari jendela lantai 2. Atau dulu saya pernah kelempar ke kaca depan mobil waktu kecelakaan. Atau saya pernah gegar otak pas main bola. Seringkali kejadian itu benar-benar udah kelupaan. Waduh! Padahal dampaknya bisa jadi masih ada ya. Nah itu dia, dampak gegar otak itu emang licik, nggak selalu muncul seketika gitu aja. Gejalanya bisa berkembang pelan-pelan selama beberapa minggu atau bahkan bulan setelah bentulan. Contoh gejalanya apa aja tuh? Macem-macem, misalnya jadi lebih gampang nangis atau marah, terus sulit mikir jernih, susah konsentrasi, sakit kepala terus-terusan, bisa juga pandangan kabur, mual, bahkan sampai perubahan kepribadian atau muncul pikiran-pikiran yang gelap gitu. Serem juga ya kalau nggak disadari. Dan yang perlu diwaspadai juga, setelah kena gegar otak sekali, risiko buat kena lagi itu bisa naik sampai 4 kali lipat. 4 kali lipat? Wah, tinggi banget risikonya. Lalu apa sih penyebab paling umum dari cedera otak ini menurut data yang ada di materi itu? Sumber yang dikutip nunjukin kalau kecelakaan lalu lintas, entah itu mobil, motor, sepeda, atau bahkan pejalan kaki yang ketabrak, itu jadi penyebab utama. Sekitar 47%. Hampir setengahnya ya dari kecelakaan. Iya. Terus jatuh, terutama di rumah, itu juga angkanya lumayan tinggi, sekitar 27%. Jadi, ya aspek keselamatan berkendara sama pencegahan jatuh di rumah itu penting banget. Oke, selain kecelakaan dan jatuh, Ada juga perhatian khusus buat risiko di beberapa jenis olahraga. American Academy of Pediatrics misalnya, udah ngewanti-wanti bahaya sundulan bola berulang kali buat pemain bola muda. oh iya, kenapa tuh sundulan bola? Ada studi di Norwegia sama Amerika yang dikutip, nemuin ada gangguan di perhatian, konsentrasi, memori, sama kemampuan menilai pada pemain bola dewasa yang sering nyundul bola. Benturan kecil berulang gitu ternyata ngaruh juga. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir, benturan tetap benturan ya. Intinya sih, ngelindungin otak dari benturan fisik itu harus jadi prioritas. Mungkin kedengarannya terlalu protektif ya, tapi milih kendaraan yang lebih aman, apalagi buat pengemudi muda, terus mikir 2 kali sebelum ikut olahraga kontak fisik, resiko tinggi, itu sebenarnya sangat masuk akal. Bener juga, mencegah lebih baik kan? Ingat cerita menantu penulis yang kecelakaan ATV itu? Hasil pemindaian otaknya nunjukin ada kayak penyok gitu di area PFC-nya. Ini bukan hal sepele loh. Iya, bener. Oke, setelah bahas kerentanannya, mari kita coba kenali beberapa bagian penting dalam orkestra otak kita ini. Tadi kan udah disebut korteks prefrontal atau PFC. Bisa dijelasin lagi fungsinya gimana? Tentu. Anggap aja PFC ini kayak CEO atau komandan di kepala Anda. Letaknya di bagian paling depan otak, persis di belakang dahi. Fungsinya krusial banget. Ngatur fokus, kemampuan ngerencanain masa depan, ngendalin impuls atau dorongan tiba-tiba. Impuls itu kayak pengen beli barang padahal nggak butuh gitu ya? Nah, itu salah satunya. Terus PFC juga bantu kita terorganisir, bikin penilaian yang baik, berempati sama orang lain, dan yang penting nih, belajar dari kesalahan, biar nggak keulang lagi. Oke, itu CEO yang ideal ya. Nah, kalau CEO-nya ini kerjanya kurang optimal atau lagi males gitu, apa yang terjadi? Haha, kalau aktivitas di PFC ini rendah, ibarat
kurang pengawasan dari si CEO, nah bisa muncul masalah tuh. Kayak rentang perhatian jadi pendek, gampang banget keganggu fokusnya. Terus jadi impulsif, bertindak tanpa mikir panjang, sulit ngatur diri atau barang-barang, dan susah belajar dari pengalaman buruk. Wah, itu ciri-ciri yang sering dikaitin sama ADHD, bukan sih? Betul sekali. Gejala-gejala itu seringkali diasosiasikan dengan kondisi seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tapi bukan berarti semua yang punya gejala itu pasti ADHD ya. Perlu diagnosis mendalam. Oke, paham. Selain PFC, ada lagi sistem pentung lainnya yang dibahas di materi ini? Ada. Misalnya, sistem limbik dalam atau Deep Limbic System, DLS. Sistem limbik? Itu yang soal emosi ya? Tepat. Ini bisa dianggap pusat emosi kita. Letaknya lebih dalam di otak. Ukurannya kira-kira cuma segede buah kenari. Kecil, tapi penting banget. Sistem inilah yang ngatur nuansa perasaan kita, ngasih warna emosional ke setiap pengalaman kita. Kalau sistem ini aktivitasnya seimbang atau cenderung tenang, kita biasanya ngerasa lebih positif, lebih penuh harapan gitu. Tapi kalau lagi nggak seimbang, kalau terlalu aktif gitu misalnya? Nah, itu dia. Kalau DLS ini terlalu aktif atau panas, maka negativitas bisa gampang banget ngambil alih. Kita jadi lebih gampang sedih, cemas, pesimis, mood jadi jelek terus bawaannya. Oh gitu. Sistem limbik ini juga tempat nyimpan memori emosional yang kuat banget, baik yang senang maupun yang traumatis. Pengalaman buruk atau trauma itu bisa bikin sistem ini kayak nyangkut di mode negatif yang aktif terus. Oke, pengenalan sistem-sistem ini kayaknya penting banget ya buat memahami poin berikutnya dari materi ini, soal keragaman masalah otak itu. Penting banget. Ini nyambung kita ke prinsip keenam yang ditekankan banget di materi. Masalah kayak ADHD, kecemasan, depresi itu bukan gangguan tunggal atau sederhana, nggak bisa dipukul rata sama sekali. Maksudnya gimana tuh? Penyebabnya bisa macam-macam banget. Ambil contoh depresi deh. Materi ini nyebutin pemicunya bisa banyak hal, mulai dari duka karena kehilangan orang tersayang, stres yang nggak kelar-kelar, akibat cedera otak tadi, stroke, paparan racun dari lingkungan, masalah tiroid, penyakit hati, bahkan beberapa jenis kanker, kayak kanker pankreas. Wah, banyak banget ya kemungkinan penyebabnya. Nggak cuma soal sedih aja gitu ya. Jauh dari itu. Dan pemindahan otak yang mereka lakukan itu nunjukin pola aktivitas yang beda-beda juga buat depresi. Ada yang depresinya nyambung sama aktivitas otak yang rendah secara umum. Ada yang karena bagian pemindah gigi otak namanya anterior cingulate gyrus yang bantu kita ngalihin perhatian itu terlalu aktif. Jadi orangnya terus nyangkut di pikiran atau perilaku negatif. Oh, jadi susah move on gitu ya? Kurang lebih gitu. Ada lagi yang karena sistem limbik dalamnya tadi terlalu panas. Jadi muncul kesedihan yang mendalam banget. Penulis ini mengidentifikasi setidaknya ada 7 subtipe buat kecemasan dan depresi. Dan setidaknya 6 tipe buat ADHD. 7 subtipe depresi, 6 tipe ADHD. Wow, itu banyak banget variasinya. Terus implikasinya apa dong kalau kita paham keragaman ini? Implikasinya gede banget, terutama buat pengobatan. Ini nunjukin betapa bahayanya pendekatan satu obat untuk semua. Oh iya, jadi nggak bisa asal kasih obat ya? Banget. Misalnya nih, ngasih obat stimulan kayak Ritalin buat semua anak atau orang dewasa yang didiagnosis ADHD. Atau ngasih antidepresan kayak Prozac buat semua jenis depresi. Pendekatan ini bisa jadi nggak efektif atau malah, amit-amit, memperburuk kondisi sebagian orang. Kok bisa memperburuk? Contohnya gini, obat stimulan itu bisa bikin orang dengan ADHD tipe overfocus yang tadi terkait sama anterior cingulate gyrus yang udah terlalu aktif jadi makin cemas atau makin kaku pikirannya. Kan nggak pas jadinya. Oh iya, malah nambah masalah. Makanya, yang benar-benar dibutuhin itu pendekatan yang disesuaikan sama pola aktivitas otak spesifik orang itu. Bukan cuma lihat dari gejala luarnya aja. Ini juga ngejelasin kenapa nyari definisi normal itu ternyata susah banget ya. Ada cerita menarik soal ini di materinya kan? Betul. Mereka itu pernah nyoba bikin studi buat ngebangun database otak normal sebagai pembanding. Kriterianya dibikin ketat banget. Seketat apa tuh? Nggak boleh punya riwayat gangguan jiwa, nggak pernah cedera kepala signifikan, nggak ada riwayat nyalahgunain zat, alkohol atau narkoba, nggak ada masalah neurologis, dan nggak ada riwayat keluarga dengan masalah serupa. Komplit deh pokoknya. Terus hasilnya gimana?
Banyak yang lolos. Hasilnya, mereka kesulitan luar biasa nyari partisipan yang memenuhi semua kriteria itu. Susah banget ternyata. Loh, kenapa bisa begitu? Bukannya banyak orang normal? Nah, itu dia masalahnya. Ternyata banyak orang yang ngerasa dirinya normal, pas digali lebih dalam, punya masalah mood atau perhatian yang nggak mereka sadari. Atau punya riwayat cedera kepala atau penyalahgunaan zat di masa lalu yang udah mereka lupain. Kadang baru keungkap setelah nanya ke pasangan atau orang tua mereka. Wah, jadi banyak rahasia terpendam ya. Bisa jadi. Akhirnya, nama studinya diganti dari studi normal jadi studi otak sehat. Ini benar-benar nunjukin betapa uniknya kita semua. Dan mungkin konsep normal itu sendiri sebenarnya, ilusi aja kali ya. Bener juga. Ingat juga kan kisah-kisah individu di materi ini? Kayak eksekutif komputer yang kelihatannya sukses banget, tapi punya masalah mood sama temperamen parah, sampai hampir dicerain istrinya. Iya, ingat. Atau pendeta militer yang dikagumi banyak orang, tapi diam-diam menderita banget gara-gara trauma masa kecil yang berat. Sampai ngalamin episode hilang kesadaran gitu pas lagi mimpin doa. Nah, itu dia. Keduanya kan kelihatan baik-baik aja dari luar. Tapi pemeriksaan lebih dalam, termasuk pemindaian otak, baru deh ngungkap masalah mendasar yang butuh penanganan spesifik. Persis. Jadi, penampilan luar itu nggak selalu mencerminkan kondisi otak di dalamnya. Oke, jadi jelas banget ya kalau otak kita ini luar biasa, unik buat setiap dari kita, tapi juga punya sisi rapuh yang perlu dijaga. Nah, setelah paham ini semua, apa dong langkah praktis sehari-hari yang bisa kita ambil buat ngerawatnya? Berdasarkan materi yang kita bahas ini. Nah, ini bagian pentingnya. Langkah-langkahnya sebenarnya cukup mendasar, tapi dampaknya gede banget. Yang pertama dan mungkin paling simpel, hidrasi. Minum air putih yang cukup. Hidrasi ya? Kenapa penting banget? Ingat tadi, otak kita 80% isinya air. Materi ini nyaranin minum air putih cukup sekitar 8 gelas atau 2 liter lah sehari. Dehidrasi ringan aja itu udah bisa ningkatin hormon stres kayak kortisol. Nah, kortisol yang tinggi terus-terusan itu nggak bagus. Bisa ngerusak sel-sel otak, terutama di area memori penting yang namanya hipokampus. Oh, jadi kurang minum aja bisa ganggu memori ya? Bisa, dalam jangka panjang. Jadi, pastiin Anda cukup minum air putih. Hindari minuman manis atau yang kafeinnya tinggi berlebihan, itu malah bisa bikin dehidrasi loh. Oke, hidrasi, dicatat. Terus apa lagi nih? Nutrisi kayaknya penting juga ya disebut-sebut tadi. Penting banget. Makanan itu bisa jadi obat yang kuat banget buat otak. Sebaliknya, pola makan yang jelek, terutama yang tinggi gula sama karbohidrat olahan, kayak roti putih, pasta, kue-kue manis, itu disebut bisa nyiksa otak kita. Wah, menyiksa ya istilahnya. Terus makan yang bagus gimana? Kuncinya di keseimbangan sama kualitas. Pertama, fokus ke lemak baik. Otak kita butuh lemak, tapi jenis yang tepat. Asam lemak omega-3, khususnya DHA, itu komponen penting buat ngebangun membran sel otak sama sinaps, sambungan antar sel saraf. Ini penting buat mood, memori, fungsi kognitif. Sumbernya dari mana tuh omega-3? Sumber terbaiknya ikan air dingin, salmon, tuna, sarden, alpukat sama kacang-kacangan kayak kenari juga bagus. Sebaliknya, batasi lemak jenuh dari daging merah berlemak, mentega, keju, dan hindari sama sekali lemak trans, kadang disebut frankenfats, yang banyak di makanan olahan. Itu buruk banget buat pembuluh darah dan otak. Oke, lemak baik. Terus? Kedua, protein berkualitas. Protein penting sebagai bahan baku sel saraf dan neurotransmitter, zat kimia pembawa pesan di otak. Pilih sumber tanpa amak, ikan, unggas tanpa kulit, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe. Protein di tiap waktu makan juga bantu jaga gula darah stabil. Karbohidrat gimana? Katanya tadi suruh hindari. Bukan hindari total, tapi pilih jenisnya. Pilih karbohidrat kompleks. Maksudnya yang berserat tinggi dan nggak bikin gula darah melonjak drastis. Artinya perbanyak sayuran, buah-buahan utuh, bukan jus ya, sama biji-bijian utuh. Sayur sama buah ya intinya. Dan terakhir, antioksidan. Makanlah pelangi. Maksudnya konsumsi beragam buah dan sayur berwarna-warni. Materi ini nyorotin blueberry sebagai brain berry karena kaya antioksidan. Tapi bayam, brokoli, paprika merah, jeruk, ceri, pokoknya semua yang warnanya cerah itu bagus buat ngelindungin otak dari kerusakan akibat radikal bebas.
Sip, sip. Jadi prinsipnya makan makanan utuh, berwarna-warni, dan seimbang ya. Gampang diucapin, prakteknya nih yang perlu usaha. Selain nutrisi, ada lagi nggak yang perlu diwaspadai? Racun otak mungkin tadi disebut sekilas. Tepat sekali. Hindari racun otak. Ini poin krusial ketiga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Apa aja tuh? Pertama, batasi kafein. Lebih dari 1 atau 2 cangkir kopi atau minuman berkafein tinggi lainnya, itu bisa nyempitin pembuluh darah ke otak untuk sementara waktu. Saran dari materi ini sih sesedikit mungkin. Hati-hati juga sama minuman energi atau suplemen penurun berat badan, sering banget tinggi kafeinnya. Oke, kafein dibatasi. Terus? Kedua, waspadai obat-obatan tertentu. Beberapa obat, terutama anti cemas golongan benzodiazepin, kayak Xanax, Valium, sama pereda nyeri kronis golongan opioid, kayak Vicodin, Oxycontin, pas dilihat pakai pemindaian spek, ini jenis pemindaian yang bisa nunjukin aliran darah sama tingkat aktivitas di otak, seringkali kelihatan menurunin aktivitas otak secara keseluruhan. Waduh, jadi nggak boleh dipakai dong. Bukan gitu juga. Ini nggak berarti obat ini jahat atau nggak boleh dipakai sama sekali, apalagi kalau emang dibutuhin banget ya. Tapi penting buat sadar potensinya. Dan kalau memungkinkan, diskusikan alternatif non-obat sama dokter Anda. Oke, jadi lebih bijak aja pakainya ya. Ketiga, yang ini udah jelas banget, jauhi narkoba dan alkohol. Ribuan pemindaian otak pada pengguna narkoba, alkohol, kokain, sabu, heroin, dan lain-lain, yang dilihat penulis nunjukin pola kerusakan yang nyata dan signifikan. Efeknya ngerusak banget. Nggak usah ditawar lagi nih mah. Setuju. Yang keempat? Apa? Keempat, hindari paparan lingkungan berbahaya. Asap cat, pelarut kimia, pestisida, ini semua bisa jadi racun buat otak. Kalau Anda kerja sama bahan kimia, pastiin ventilasi ruangannya bagus banget. Materi ini bahkan nyebut pelukis dinding dalam ruangan sebagai kelompok dengan beberapa hasil pemindaian otak terburuk yang pernah dilihatnya. Kemungkinan ya karena paparan uap cat terus-menerus. Wah, ini penting banget nih, sering nggak kepikiran loh, paparan sehari-hari gitu ya. Nah, itu kan tadi soal fisik ya, minum, makan, hindari racun. Gimana dengan kondisi mental dan pikiran kita? Itu ngaruh juga nggak sih ke otak? Oh, ngaruh banget. Ini poin keempat dan mungkin salah satu yang paling kuat dampaknya. Kelola stres dan pikiran Anda. Stres ya. Emang kenapa sih stres itu nggak bagus buat otak? Stres kronis, stres yang terus-terusan, itu membanjirin otak pakai hormon kortisol. Tadi udah disebutkan, kortisol berlebih jangka panjang itu jelek buat memori. Bisa nyusutin sel-sel di hipokampus. Stres juga bikin kita terus-terusan di mode lawan atau lari. Padahal mode itu harusnya cuma buat kondisi darurat aja, bikin capek otak. Terus gimana cara ngelolanya? Salah satu teknik yang disaranin materi ini adalah ngenalin automatic negative thoughts, ANT, atau semut pikiran negatif Anda. Semut pikiran negatif. Lucu juga namanya. Apa tuh? Itu loh, pikiran-pikiran otomatis yang cenderung pesimis, nyakitin, dan seringkali nggak rasional, yang muncul gitu aja di kepala kita pas lagi sedih, marah, atau cemas. Kayak, saya pasti gagal, gak ada yang suka saya, ini nggak bakal berhasil deh. Pernah kan ngalamin gitu? Sering sih. Terus diapain tuh semutnya? Coba tulis ENTS, ini pas Anda sadar dia muncul. Tindakan sederhana nulisinnya aja itu bisa bantu ngurangin kekuatan emosionalnya. Plus, ngasih Anda kesempatan buat nantang pikiran itu. Bener nggak sih pikiran ini? Ada bukti nggak? Ganti sama pikiran yang lebih rasional dan ngebantu. Oh, jadi cuma dengan nulisin bisa ngaruh ya? Bisa banget, karena itu nyambung ke poin berikutnya. Pikiran kita punya kekuatan nyata. Maksudnya gimana tuh kekuatan nyata? Tepat, pikiran Anda itu punya kekuatan kimiawi di otak. Pikiran positif cenderung ngelepasin zat kimia yang bikin Anda ngerasa lebih baik dan bikin otak fungsi lebih efisien. Sebaliknya, pikiran negatif secara harfiah bikin otak kerja kurang efisien, kayak ada hambatan gitu. Wah, keren juga ya. Bahkan nih, beberapa studi yang dikutip nunjukin kalau terapi kognitif, yaitu proses belajar ngenalin dan ngubah pola pikir negatif, itu bisa secara fisik ngubah fungsi otak jadi lebih seimbang. Efeknya bisa mirip obat, tapi tanpa efek samping kimiawinya. Serius, bisa sekuat itu? Iya, ini ada kaitannya sama kemampuan luar biasa otak kita buat berubah dan adaptasi sepanjang hidup, fenomena yang disebut neuroplastisitas. Jadi, ngubah pikiran Anda itu benar-benar bisa ngubah otak Anda secara fisik. Luar biasa sih ini. Benar-benar mind-blowing.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, dari penelaahan materi Making a Good Brain Great hari ini, otak kita itu organ yang super kompleks, sangat unik buat diri Anda masing-masing, dan aset yang nggak ternilai harganya. Tapi, dia juga punya kerentanan. Rentan sama cedera, racun, nutrisi yang jelek sama stres. Betul. Dan inti pesannya yaitu, pahami otak Anda, lindungi secara aktif, kasih bahan bakar berkualitas, terus kelola beban emosional dan pikiran kita. Itu investasi paling mendasar buat kesehatan dan kualitas hidup Anda ke depannya. Dan karena tiap otak itu unik, ingat ya, nggak ada solusi tunggal yang cocok buat semua orang. Nggak ada one size fits all. Ngenalin kebutuhan spesifik otak Anda dan nyari pendekatan yang dipersonalisasi kalau emang dirasa perlu ya, itu kunci buat ngebuka potensi penuhnya. Ini ya, satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan di rumah. Mengingat otak kita punya kemampuan dahsyat buat berubah dan belajar yang tadi disebut neuroplastisitas itu, dan bahwa pikiran kita sendiri punya kekuatan nyata buat ngaruhin cara kerja otak kita, potensi tersembunyi apa lagi ya yang mungkin masih ada di dalam kepala Anda yang belum tergali, yang nunggu buat ditemukan. Dan mungkin pertanyaan lebih praktis nih, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini, ya hari ini juga, setelah dengar ini semua, buat mulai ngerawat atau menstimulasi otak Anda dengan lebih baik lagi? Satu aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan materi kali ini bareng kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.